Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas mendengar selentingan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid berencana merombak kabinetnya. Secara informal, Baginda juga pernah mengatakan kepada Abu Nawas akan menempatkan dirinya pada salah satu pos kementerian. Seperti kita tahu, Abu Nawas sangat tidak suka jabatan. Seperti kisah sebelumnya yang dia hendak diangkat menjadi kadi, kemudian dia berpura-pura menjadi gila. Baginya sebuah jabatan adalah musibah, apalagi jabatan menteri. Semasa hidupnya, ayah Abu Nawas, Syekh Maulana, adalah seorang kadi. Ketika ayahnya meninggal, Baginda ingin menunjuk Abu Nawas sebagai penggantinya. Kala itu Abu Nawas tak berani menolak sehingga dia berlagak gila. Akibatnya gagallah rencana Baginda itu. Begitu sudah dianggap waras, maka Baginda mengangkat Abu Nawas menjadi semacam staf khusus, jabatan tinggi tanpa pekerjaan yang jelimet. Mengapa Abu Nawas menolak jabatan? Ini karena pesan ayahnya ketika sakit parah. Sedikit mengulas kisah yang lalu, kala itu sang ayah memanggil Abu Nawas. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Dia mencium telinga kanan sang ayah, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku, apakah sudah engkau cium? Ceritakanlah dengan sejujurnya baunya kedua telingaku. Aduh ayah, sungguh mengherankan. Telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali, tetapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk, tanya Abu Nawas kepada ayahnya. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini, berkata Syekh Maulana kepada anaknya itu. Pada suatu hari datanglah dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengar keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka aku tak mendengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi seorang kadi. Jika kelak kau menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak terpilih menjadi seorang kadi oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura menjadi gila dalam menolak permintaan Baginda menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi seorang kadi, namun dia tetap saja sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutuskan suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Jabatan Abu Nawas ya semacam staf khusus itu. Nah, kali ini bagaimana cara menolak permintaan Baginda yang menginginkan agar dirinya menjadi menteri membuat Abu Nawas bingung. Salah satu jalan adalah menghindari bertemu Baginda. Tapi dia sadar, ia tidak bisa terus-terusan untuk menghindar dari Baginda Raja. Abu Nawas bersembunyi di rumah. Kepada istrinya dia berpesan, jika ada utusan Baginda datang, katakanlah saya sedang uzlah di gunung. Uzlah adalah mengasingkan diri. Benar saja, utusan Baginda datang ke rumah setelah selama sepekan lebih Abu Nawas menghilang.
Ketika utusan itu datang, si cerdik ini bersembunyi di kolong tempat tidur. Istrinya yang lugu ini mengatakan pesan Abu Nawas kepada utusan Baginda. Suamiku sedang menyepi di gunung, Kata istrinya kepada utusan Baginda yang datang. Gunung mana? Tanya utusan tersebut. Ternyata dia tidak langsung pergi setelah mendengar bahwa Abu Nawas sedang menyepi. Saya tidak tahu. Dia hanya mengatakan saya hendak pergi ke gunung. Jawab istri Abu Nawas kepada utusan Baginda tersebut. Utusan Baginda bingung setengah mati. Apa yang akan disampaikan kepada Baginda nanti? Benar saja. Baginda marah-marah begitu menerima laporan utusannya. Cari, di mana Abu Nawas? Pokoknya harus ketemu. Titah Baginda Raja. Sementara itu Abu Nawas langsung berangkat ke hutan begitu utusan itu balik ke istana. Dia berpesan kepada istrinya jika utusan itu datang lagi, bilang saja, "Saya di hutan sana." Kemudian dia benar-benar pergi. Di sisi lain, utusan Baginda Raja dan beberapa pengawal Baginda datang juga ke rumah. Istrinya pun menunjukkan di mana suaminya berada. Tanpa pikir panjang, para utusan dan pengawal Baginda Raja bergegas menuju hutan yang dimaksud. Dan dari kejauhan mereka melihat Abu Nawas sedang duduk di mulut sebuah gua di dalam hutan. Sesampainya di depan mulut gua tersebut, para utusan raja tersebut mendapati Abu Nawas sedang berbicara sendiri. Tanpa menghiraukan apa yang sedang dilakukan Abu Nawas, mereka berkata, "Hei Abu Nawas, Baginda mencarimu. Cepatlah," kata utusan Baginda. "Sebentar, saya sedang mengobrol dengan burung itu," ujar Abu Nawas sembari menunjuk seekor burung yang bertengger di dahan pohon. "Ah, apa kau gila?" Abu Nawas menunjukkan wajah serius. "Saya sedang berbicara dengan burung. Diamlah, ini menyangkut masa depan Baginda," ujar Abu Nawas meyakinkan. Utusan Baginda terheran-heran. Mau tak mau mereka pun sabar menanti sembari menyaksikan tingkah Abu Nawas yang aneh itu. Tak lama kemudian Abu Nawas ngeloyor menaiki keledainya. Utusan dan pengawal Baginda mengawalnya sampai istana. Begitu sampai istana, Abu Nawas duduk di tempat biasa, sedangkan utusannya menemui Baginda di ruangan lain. Sang utusan bercerita bahwa Abu Nawas setengah gila. "Hamba lihat Abu Nawas berbicara dengan burung," ujar utusan berkisah. Baginda sangat penasaran mendengar penuturan utusannya tersebut. Kemudian mereka menghampiri Abu Nawas. Kemana saja kamu? Tanya Baginda begitu melihat Abu Nawas berada di depannya. "Mohon ampun Baginda, hamba sedang menjalankan mimpi hamba untuk uzlah ke hutan," jawab Abu Nawas. Mimpi apa itu? "Hamba mimpi bertemu ayah hamba. Beliau berpesan agar hamba menyepi untuk sementara waktu agar mendapat wangsit," ujar Abu Nawas. Terus sekarang apakah kau sudah mendapatkannya? Tanya Baginda penasaran. "Sudah yang mulia," jawab Abu Nawas kepada Baginda. Apa wangsit yang kamu peroleh? "Mohon ampun Baginda, ini tentang Baginda." Hah? Tentang saya? Tentang apa itu? Ayo ceritakan kepadaku. Desak Baginda.
Berdasarkan cerita burung, jika Baginda hendak melakukan reshuffle para menteri, hendaknya memilih figur-figur yang benar-benar lebih baik dari menteri yang ada saat ini. Tutur Abu Nawas. Ya, sudah pasti itu. Memangnya kamu bisa berbicara dengan burung? Sergah Baginda memastikannya. Begitulah Baginda. Berdasarkan cerita burung, Baginda hendaknya jangan mengangkat menteri yang ciri-cirinya seperti saya. Lanjut Abu Nawas. Ah, gila kamu. Burung kok dipercaya? Jadi kamu menolak menjadi menteri? Tanya Baginda kemudian. Bukan begitu Baginda. Ini berdasar cerita burung jika Baginda ingin negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ujar Abu Nawas meyakinkan. Burung itu burung goib, burung yang dikirim dari langit. Lanjut Abu Nawas serius. Baginda tampak mulai mempercayai juga omongan Abu Nawas. Apalagi begitu melihat wajah si cerdik ini yang serius. Lagi pula, untuk apa Abu Nawas menyepi di hutan jika itu tidak masalah serius? Gumamnya dalam hati. Lalu jika kamu tetap saya tunjuk menjadi menteri, apa yang akan terjadi? Ujar Baginda setelah lama terdiam. Petaka Baginda? Jawab Abu Nawas spontan. Baginda geleng-geleng kepala. Baiklah kalau begitu, tapi ada syaratnya. Bantu saya memilih figur-figur yang cocok untuk menjadi menteri mendatang. Ujar Baginda kemudian. Abu Nawas pun segera mengiyakan. Ia mohon diri pulang dengan langkah ringan. Ia girang setengah mati bisa lolos dari jabatan yang sangat bermasalah itu. Lagi-lagi kecerdikan Abu Nawas bisa menolongnya dari sesuatu yang sangat dia hindari. Wallahu a'lam bishawab.